dapat perkutut dari Om Yokan itu seminggu katanya di rumah itu mengakibatkan hawanya panas, emosi terus habis ngombyok, terus memelihara burung perkutut itu mengakibatkan yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wani Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, di kesempatan kali ini saya mau menanggapi ada pertanyaan dari kawan-kawan itu mengenai perkutut yang membawa suasana panas atau dapat perkutut dari Om Yokan itu seminggu katanya di rumah itu mengakibatkan hawanya panas, emosi terus namanya berantem sama pasangan atau sama anak atau siapa yang di rumah itu menjadi panas hawanya. Itu baru dipelihara seminggu katanya. Apakah itu perkutut itu berkaturangan atau tidak? Nah, pertanyaannya itu seperti itu. Jadi pertanyaan itu apakah itu berkaturangan atau tidak? Nah, jadi di sini mau saya tanggapi ya untuk kawan-kawan tadi yang mungkin kawan-kawan juga ada yang punya pengalaman yang sama habis habis ngombyok terus memelihara burung perkutut itu mengakibatkan yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya tanggapi. Jadi burung perkutut itu kalau dari lokal alam itu memang ada membawa energi-energi yang negatif atau yang dibilangnya itu yoninya. Yoninya itu bisa membawa yoni negatif dari alamnya, dari alam. Itu juga sudah dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang sudah diciptakan seperti itu. Jadi itu kok bisa membawa aura ke rumah atau ke lingkungan rumah. Itu apakah bisa? Ya bisa. Tapi semua tetap bisa diminimalisir dengan kita sendiri atau yang merawatnya. Nah, semuanya itu tergantung dari kita sendiri. Jadi kalau suatu saat atau yang punya pengalaman yang sama, memelihara burung perkutut kok hawanya panas, hawanya rumahnya panas, itu berkaturangan atau tidak, itu burung itu belum tentu berkaturangan, tapi beryoni. Yoninya itu negatif. Itu apakah baik dipelihara atau tidak, yaitu tergantung dari kawan-kawan itu senang nggak sama burungnya. Kalau burungnya itu ada keunikan dan sreg di hati, kalau memilih burung perkutut dari Om Yokan kan kalau dipilih kan karena sreg di hati, karena suka. Nah, kalau suka tapi berakibat tidak baik, itu masih bisa diminimalisir atau bisa hilangkan. Caranya apa? Ya caranya dengan kita sendiri. Kalau kita ngikutin dari hawa nafsu atau mengikuti apa yang dirasakan, lah itu tetap nyampe kapanpun juga hawanya seperti itu terus. Nah, tapi kalau semuanya itu terjadi, contohnya gini, kalau di rumah itu hawanya kok emosi, terus gampang marah, ataukah yang lain-lain, nah itu cobalah ditahan, emosinya itu ditahan, terus berusaha ikhtifar, tetap ikhtifar, terus berusaha menahan amarah, emosi.
memang agak susah, agak susah kalau kalau sudah di apa ya, dipengaruhi dengan energi yang dari luar, itu memang agak susah, tapi masih bisa dilawan. Nah, itu bisa dengan hati kita sendiri. Kalau pas emosi itu ditahan, yang bikin masalah itu apa? Nah, di situ. Kalau permasalahannya itu sepele, ya itu ya nggak usah lah dipanjang-panjangin. Apakah biasanya dari pasangan ya, biasanya dari pasangan, semuanya itu biasanya yang berantem atau bertengkar di keluarga itu biasanya itu keegoisan, biasanya yang paling utama itu keegoisan, dan tidak ada yang mengalah. Nah, di situ cobalah mengalah, tapi mengalah itu bukan kok kalah, tapi mengalah demi ketenangan. Nah, itu nanti bisa menciptakan energi positif. Nah, dari situ nanti kalau ada energi negatif dari luar yang tadi dibawa oleh si perkutut, nanti bisa lambat laun, pelan-pelan nanti menjadi positif. Tapi kalau di saat itu kok tidak berusaha untuk melawannya, ya nyampe kapanpun ya tetap mengikuti dari hawa amarah tadi, hawa panas di sekitar rumah tadi. Ya tadi tetap yang utama itu ya kita harus menahan amarah itu, dan permasalahannya itu ya harus diselesaikan. Kuncinya itu satu, mengalah. Tapi mengalah bukan berarti kalah, karena untuk ketenangan. Dan suatu saat pas lagi ada waktu, nanti pasangan bisa diajak ngobrol pelan-pelan. Nanti dikasih pengertian. Yang utama itu jangan mengutamakan ego. Biasanya keegoisan ini nih yang memicu untuk pertengkaran, jadi hawanya itu panas. Rumah apapun kalau isinya itu hanya bertengkar dan bertengkar, hawanya semakin panas. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Ini ada hubungannya tadi yang perkutut yang dari Om Byokan, apakah itu berkatu ranggan atau tidak, karena bisa mengakibatkan sering marah-marah, itu ya ada, cuman katurangganya itu belum tentu ada, tapi energi negatifnya ada. Nah, di situ apakah dilepas atau tidak tergantung dari kawan-kawan. Kalau mau dilepas ya silahkan, kalau enggak juga tidak apa-apa, tapi kalau tidak harus dilawan. Dengan cara apa? Ya tadi, pas lagi emosi ditahan, dan jangan mengutamakan keegoisan. Kalau semuanya sama-sama ego, ya percuma, enggak bakalan bisa jadi positif energinya, tetap negatif terus. Karena yang menciptakan itu ya kita sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Bisa dipahami kan itu kawan-kawan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi semuanya tergantung dari kita sendiri. Isi rumah, energi rumah yang tenang ataukah yang panas itu tergantung dari isinya. Jadi rumah itu tergantung dari yang menghuni. Nah, seperti itu. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.